Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Anugrah Chandra. Saya merupakan mahasiswa aktif Politeknik LPP Yogyakarta, program studi akuntansi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi. Sebelum kita membahas konsep dasar akuntansi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu akuntansi. Baik, silahkan kamu jelaskan pengertian akuntansi dan konsep dasar akuntansi seperti apa. Akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Konsep dasar akuntansi merupakan rumusan konsep yang berlaku secara umum agar bisa diperoleh kesatuan analisis, pandangan, dan pendapat baik oleh penyaji informasi keuangan maupun pihak-pihak yang memerlukannya. Tujuan dan fungsi konsep dasar akuntansi. Tujuannya adalah memberikan informasi keuangan dari suatu unit ekonomi. Fungsinya menganalisis dan mencatat transaksi, meringkas catatan, dan interpretasi hasil transaksi melalui ALK. Siapa saja pemakai informasi akuntansi serta bidang dalam akuntansi seperti apa? Pemakai informasi akuntansi, pemilik perusahaan, manajemen, kreditur, pemerintah, dan buruh. Sedangkan bidang dalam akuntansi, ada akuntansi umum atau akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi pemerintahan, akuntansi perpajakan, akuntansi manajemen, dan auditing. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip akuntansi. Yang pertama, business entity, going concrete, matching principle, dan unit moneter. Berdasarkan konsep akuntansi, entitas bisnis atau business entity merupakan suatu unit ekonomi yang menjalankan kegiatan finansial untuk kepentingan sendiri. Sedangkan going concrete merupakan kondisi di mana suatu badan usaha atau entitas diperkirakan akan berlanjut dalam jangka waktu yang tidak terbatas di masa depan. Prinsip pencocokan atau matching principle adalah prinsip akuntansi bahwa pengeluaran harus diakui ketika pendapatan yang terkait diakui untuk menyajikan secara akurat laba bersih. Kemudian unit moneter adalah semua transaksi usaha mesti memakai satuan uang tertentu sesuai dengan lokasi berdirinya perusahaan. Dan yang berikutnya adalah persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ialah hubungan atau satu kesatuan antara kekayaan atau harta dengan utang dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Bentuk rumus persamaan akuntansi tersebut dituliskan sebagai berikut. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Contoh sederhana penerapannya berikut ini. PT Anugrah Jaya memiliki aset sebesar 100 juta dan kewajiban sebesar 30 juta, maka ekuitas pemilik sama dengan 70 juta. Caranya seperti apa sehingga mendapatkan ekuitas 70 juta? Silahkan disimak dengan baik. Mengapa pemilik usaha mendapatkan ekuitas 70 juta? Aset dikurang kewajiban atau liabilitas sama dengan ekuitas pemilik. Artinya 100 juta dikurang 30 juta maka sama dengan 70 juta. Ekuitas pemilik tersebut adalah 70 juta. Supaya tambah paham, maka saya akan memberikan satu contoh lagi. PT Chandra Trijaya membeli alat tulis kantor sebesar 10.000 tunai. Transaksi ini akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan karena kasnya berkurang. Namun, di sisi lain, kekayaan perusahaan juga meningkat, yaitu berupa kepemilikan alat tulis kantor.
Itu tadi beberapa contoh mengenai soal persamaan dasar akuntansi. Konsep dasar merupakan abstraksi atau konseptualisasi karakteristik lingkungan akuntansi. Bersifat asumsi yang validitasnya tidak selalu dapat diuji, tapi bermanfaat sebagai basis penalaran. Bagaimana? Sudah jelaskan pengertian, konsep, unsur-unsur, dan contoh persamaan dasar akuntansi. Itu tadi merupakan penjelasan dari konsep dasar akuntansi. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.